Fahmi Pahlavi, salah satu head di BRK, Head of Data and Analytics di PT BRK Hardaya Perkasa, dan berpengalaman sudah lebih dari 9 tahun untuk bidang ini. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk Bapak Fahmi Pahlavi. Dan untuk speaker utamanya, yang pertama ada Bapak Jimmy Rekto. Dia adalah Head of Data and Technology PT BRK Hardaya Perkasa dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang yang sama dan akan membawakan dari sisi teknologi PT BRK Hardaya Perkasa. Dan yang kedua adalah Bapak Alex Hall. Dia adalah Senior Director dari Denodo dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang data virtualisasi dan teknologinya. Oke, semenit lagi kita akan mulai Webex-nya. Jadi mohon bersiap-siap. Oke, untuk yang pertama, ini ada Bapak Haris Kristanto yang akan introduction dan company profile dari PT BRK Hardaya Perkasa. Oke, untuk Bapak Haris Kristanto, dipersilakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah join di event kami, Why Data Virtualization. Pertama saya ingin kenalin diri dulu. Mungkin tadi sudah dikenalin oleh Aryani, saya Haris, Business Manager dari PT BRK Hardaya Perkasa. Mungkin sedikit brief aja mengenai company profile kami. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah ada yang pernah engage dengan kami, mungkin juga belum ada yang belum terlalu kenal gitu kan. Ini mungkin adalah saat yang tepat buat berkenalan. Nah ya, gitu. Oke, non kelihatan di layar presentasi saya. Oh, baik, oke. Mungkin saya akan brief aja, saya minta izin selama berapa menit. Pertama nih mengenai company profile kami, Bapak Ibu ya. Ini kita adalah BRK Hardaya Perkasa Group, jadi kita itu under yang namanya CCM Holding, Bapak Ibu. Jadi kalau CCM itu adalah kepanjangan dari Cipta Cakra Modaya. Kita adalah salah satu anak perusahaan dari CCM. Nah, di situ tuh CCM bergerak di banyak industri, multi industrial ya, dari mulai IT ya seperti kita, ya trading contracting, ada juga yang di bidang seperti agro bisnis, kemudian ada juga yang seperti operasinya di sepatu. Kalau familiar dengan merek Leak, itu adalah salah satu produksi dari company induk kita, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sendiri adalah standing di trading and contracting. Nah, jadi di dalam BHP Group itu sendiri punya banyak department. Ya, jadi ini yang sebelah yang gold ini, yang sebelah kanan bawah ini, kita tuh ada beberapa department, diantaranya adalah BRK Cakra Teknologi, BRK Consulting Service, System Integrator, TMI, Komputer, dan Jasa Tel. Jadi masing-masing dari department ini fokus dengan solusinya masing-masing. Kalau kami sendiri pribadi ini adalah kurang full screen ya. Oke, sorry Pak, ini kurang full screen. Saya buka lagi. Oke, jadi kami sendiri ini ada di BRK Consulting Service, tim yang mempersembahkan acara hari ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sekilas mengenai snapshot grup kami. Untuk holding company sendiri namanya PT Santa Cipta Modaya seperti yang saya sampaikan di depan. Sudah berdiri sejak tahun 1968. Dan kita itu juga merupakan grup swasta. Dan ada beberapa operasi kita memang di luar negeri ya, Bapak Ibu semuanya. Dan total operating company kita kurang lebih ada 80 company sekarang dengan total karyawan 45.000. Di BRK sendiri, BRK Hardaya Perkasa maksud saya itu sekitar 1.000 karyawan. Kemudian untuk financial kita sangat sehat sekali, jadi sangat terpercaya sekali Pak untuk berbisnis dengan kita tentunya. Dan tentunya kita juga masih memikirkan perkembangan ekspansi ke depan, baik di sisi teknologi maupun di sisi bisnis kita. Saya lanjutkan lagi sedikit. Oke Pak, ini mungkin saya nggak akan banyak cerita.
Basically kita ada kantor pusat di Jakarta, ya kantor pusat kita di Jakarta. Kemudian kita ada beberapa cabang di daerah lain. Ya biasanya adalah cabang-cabang utama untuk membantu customer-customer strategis kita. Jadi di antaranya kita ada di Bandung, Surabaya, Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Bari, dan Makassar. Jadi masing-masing dari operation unit kita di cabang ini sudah mensupport customer-customer strategis seperti Chevron, ya seperti mungkin yang bapak-bapak tahu gitu ada beberapa mining di Kalimantan juga kita support gitu ya dan masih banyak customer lainnya tentunya. Oke, next ini adalah mengenai value proposition kita. Jadi tadi saya sampaikan tadi mungkin di depan tuh tadi ada penjelasan mengenai department. Mungkin ada beberapa dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhubungan dengan teman-teman kami di sistem integrator. Jadi basically kita mensupport end-to-end solution untuk semua customer kami. Dari hardware, solution, dan services. Jadi dari hardware itu tentu kita memang terkenalnya itu dari sisi hardware ya. Memang yang dikenal itu kayak BHP gitu kan, HP gitu, Dell gitu dan segala macam server kita provide. Di sisi solution ini adalah tim kita consulting service. Kita menyediakan solusi di ERP, HCM dan juga data analytics. Jadi mungkin nanti akan dijelasin lagi lebih lanjut oleh Pak Fahmi. Kemudian kita juga memprovide services untuk untuk customer-customer kami yang diantaranya bench repair, outsource, consulting dan extended warranty. Jadi local support seperti itu. Ini yang kami sebut sebagai BRK One Support Services. Jadi end to end, Pak. Nah, ini mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin dari saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa join ke webinar kali ini. Kita appreciate sekali ya bisa join ke sini. Semoga sehat selalu di tengah pandemi ini bagi yang work from home maupun work from office. Thank you semuanya Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, thank you Pak Haris yang sudah membawakan introduction PT BRK Hardaya Perkasa. Oke, berikutnya ada Bapak Fahmi Falevi yang akan membawakan introduction soal mengenai visualisasi. Pak Fahmi, silakan Pak. Tolong set Jimmy. Sebentar, no. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Kenalkan saya Fahmi, saya di BRK sebagai Head of Data and Analytics Division ya. Jadi di acara webinar pagi ini kita akan lebih fokus kepada apa itu data virtualization. Next slide, please. Oke. Ini adalah agenda. Yang pertama saya akan perkenalkan tim kami ya. Terus ada terkait data virtualization dan deep dive itu akan dipresent oleh Jimmy dan Alex dari Denodo. Alex ya, senior director Denodo. Oke. Ini adalah tim kami ya. Jadi di BRK ICT Group itu sendiri, BRK memiliki beberapa direktorat.
mungkin Bapak Ibu lebih kenal BRK sebagai hardware ya, karena BRK Hardaya Perkasa itu memang yang pertama kali membawa HP, jadi Hardaya Perkasa itu mengambil nama dari HP. Jadi kita ada beberapa direktorat, diantaranya ada BRK System Integrator yang mungkin Bapak Ibu biasa berhubungan, di mana berkaitan dengan infrastruktur, lalu ada BRK Network Integrator, BRK Jasatel untuk telekomunikasi, dan BRK Telco TMI, BRK Government and Public Sector untuk yang berkaitan dengan public sector. Kita posisi kami adalah ada di Direktorat BRK Consulting Service, dan kita ini satu kesatuan saling mengisi yang memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu. Sebelah kanan kami itu juga kita ada anak perusahaan yang BRK Cakra Teknologi, Komputel, dan Global Access. Untuk BRK Consulting Service sendiri, itu adalah, next slide teknologi. BRK Consulting Service terdiri atas 3 divisi, yaitu dari Supply Chain Management yang berkaitan dengan ERP, Human Capital, lalu ada Education, itu berkaitan dengan Human Capital juga, menggunakan tools PeopleSoft. Ya. Lalu di tim Data and Analytics ini di divisi saya, kami memiliki solusi di antaranya ada Data Warehouse, Business Intelligence, High Availability Disaster Recovery, Data Integration, BPM, Software Development, IoT ya, kalau Bapak Ibu ada kebutuhan IoT, AI, Artificial Intelligence, dan Machine Learning. Next. Ini adalah solution map dari tim Data and Analytics ya. Kita deliver end-to-end data solution ya, mulai dari kita provide data, mulai dari source data ya, ada di ERP dan any kind of source ya. Lalu kita replicate ke data warehouse. Di data warehouse di situ kita ada solusi data integration, data replication, data quality, juga ada MDM. Kita juga ada solusi untuk data warehouse dan Hadoop ya. Dari sini data itu akan dianalisa untuk kebutuhan prediktif lebih mendalam, itu menggunakan machine learning. Dan semua data ini bisa dikombinasikan menjadi satu dengan menggunakan Denodo Data Virtualization. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika ada banyak data, ada banyak silo, ya, database-nya itu ada yang bentuknya mungkin file, ada yang bentuknya database, ada yang big data Hadoop, atau ada yang di cloud, ya. Itu bisa terintegrasi dalam satu kesatuan menggunakan Denodo Data Virtualization. Sehingga dari sisi business user itu nggak perlu mengakses ke masing-masing sumber. Dan kelebihan lain adalah data itu tidak perlu direlocate. Data itu tetap ada di masing-masing sumber datanya itu. Nah, Denodo Data Virtualization inilah yang akan memudahkan dari sisi business user untuk mencari data yang dia butuhkan. Oke. Lalu dari Denodo Data Virtualization ini itu bisa dikonsumsi untuk kebutuhan business intelligence, bisa untuk kebutuhan analitik ya, bisa untuk dashboard ya, untuk kebutuhan reporting, operational reporting maupun analitik reporting. Oke, next. Oke, ini beberapa produk portofolio yang kami punya, mulai dari Cortex itu memang base dari Oracle, Enterprise DB, Postgre, SQL Server, DB2, dan any kind database yang cukup populer ya. Lalu untuk di integration kita ada beberapa solusi, ya, ada Talent, Golden Gate, Tipo, Attunity, Informatica, di sisi MDM. Untuk di sisi data platform kita fokus di Denodo nanti untuk data virtualization. Jadi untuk sesi ini kita akan lebih banyak membahas di Denodo. Next. Ini adalah customer portofolio kami. Ya. Denodo sendiri, untuk implementasi Denodo sendiri di Indonesia itu Denodo sudah memiliki customer. Ya, salah satunya adalah perusahaan otomotif
perusahaan otomotif terbesar ya di Indonesia ini sudah menggunakan Denodo. Lalu ada juga perusahaan salah satu public sector untuk kesehatan ya. Dan kebutuhannya memang ada beberapa macam use case. Jadi kalau di otomotif ini mereka ingin menggabungkan karena sudah terlalu banyak silo-silo data warehouse dan ditambah lagi operational database, mereka ingin menggabungkan menjadi satu kesatuan tanpa harus merombak seluruhan sistem yang sudah ada, yang sudah mereka bangun selama ini. Nah, itu menggunakan Denodo. Di satu sisi, untuk use case yang lain adalah untuk data governance. Jadi, ada kebutuhan, kalau customer yang sudah memiliki Hadoop, itu ada kendala dengan masalah security. Ya. Semua orang yang bisa masuk ke Hadoop, maka dia bisa lihat seluruh datanya. Nah, si Denodo inilah yang akan mengatur siapa yang bisa akses data apa gitu. Jadi dari situlah Denodo bisa digunakan sebagai data governance. Dan Denodo juga bisa digunakan untuk mengetahui data lineage. Ya, data ini, data yang kita punya, amount ini berasal dari sumber data mana, itu kita bisa trace. Nanti untuk lebih detailnya itu akan dijelaskan oleh Gini ya. Next, Jim. Sedikit tentang Denodo itu sendiri ya. Jadi Denodo itu adalah salah satu leader di data virtualization. Pertama kali ditemukan di tahun 1999 oleh seorang profesor ya di Spanyol. Profesor ini berpikir bagaimana cara menyatukan seluruh database, tapi tanpa harus melakukan relokasi. Jadi data itu tidak dipindahkan, tapi tetap ada di masing-masing sumber data. Nah, kendalanya adalah kalau Bapak Ibu misalnya ada yang menggunakan Oracle, ada yang menggunakan Postgre gitu ya, atau ada yang menggunakan Excel gitu ya. Itu kan secara data definition-nya itu berbeda-beda. Mungkin di Oracle ada varchar 2, di SQL Server itu nggak ada varchar 2 gitu. Nah, si Denodo ini menyatukan semua dan mensinkronkan menjadi satu kesatuan. Dan kelebihan lain adalah Denodo memiliki data federation yang cukup bagus ya, sehingga ada beberapa case yang kita temukan untuk tools-tools BI tertentu itu bisa menjadi lebih cepat karena menggunakan data federation-nya si Denodo. Dan Denodo juga sudah cukup banyak customer ya, lebih dari 500 customer. Next, Jim. Ini adalah secara analis report. Jadi berdasarkan analis report, Denodo itu posisinya ada di 2 tempat. Pertama sebagai enterprise data virtualization, ya di Denodo Technology, ada di leader. Lalu ada di sisi Big Data Fabric, ya itu juga ada di Forrester. Lalu di Gartner Quadrant memang masih masuk challenger di tahun 2018. Ya, kita akan update lagi yang terbaru. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa lebih detail dengan Dini. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Pak sudah membawa production data virtualisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Jimmy Rexel selaku hari ini. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Saya Jimmy. Saya megang data teknologi. Jadi berkaitan dengan data analytics, tapi di sisi solution architect ataupun R&D. Jadi apa sih data virtualization ini? Ya, jadi mungkin nama-namanya mirip dengan istilah kayak VMware gitu ya, virtual machine gitu ya. Nah, sebenarnya di data virtualization ini sedikit jauh bisa dibilang dari virtualisasi mesin. Jadi yang divirtualkan ini adalah dari datanya. Jadi seolah ada abstraction layer, ya, ada layer di atas sebelum ke user gitu. Jadi contohnya misalnya saya punya database, hot database di data warehouse misalnya, contohnya misalnya Greenplum. Tapi untuk data-data lama saya adanya di Hadoop misalnya sekalian untuk archiving. Nah,
hal itu. Jadi seolah federasi dari sisi user seolah itu hanya jadi satu table, padahal sebenarnya di dalamnya itu ada dari dua database. Jadi once dari BI-nya misalnya dia mau retrieve data yang lama, Denodo akan mengarahkan ke Hadoop misalnya. Kalau dari usernya mau ngambil data yang baru, akan mengarahkan dari data warehouse Greenplum contohnya. Lalu ini gambaran mengenai kalau traditional data warehouse, di mana ada BI gitu ya, mungkin Cognos, MicroStrategy, ya. Lalu ada data warehouse, yang ada Teradata, IBM, Greenplum dan tadi. Nah, lalu ada data source ini mungkin dari data aplikasi ERP, ya bisa dari Business Suite, SAP, ya, apapun itu. Nah, mungkin step pertamanya adalah bagaimana data itu dipindahkan. Jadi ada istilah ETL, Extract, Transform, Load. Itu contohnya dari talent, informatika, Pentaho gitu ya. Jadi contohnya mungkin ETL tersebut mengambil data, mengekstrak data dari data source tadi, dari SAP, Oracle, apapun. Lalu contohnya di sini mungkin disimpan dulu di ODS atau penyimpanan sementara contohnya. SQL Server, Oracle, nah setelah itu nanti ujung-ujungnya ada di data mart. Data martnya mungkin ada di data warehouse. Nah, itu kalau konsepnya hanya sedikit, dalam arti data source-nya sudah ketahuan nih ada Teradata. Jadi kita punya data warehouse, udah ketahuan hanya Teradata, terus source-nya hanya ada 1-2 data source dari sumbernya mungkin hanya ada SAP. Nah, bagaimana kalau secara tambah waktu berkembang, ya? Saya mungkin nanti ada Netiza, atau mungkin sekarang yang lagi tren GPU database, ya mungkin saya ada tambahan GPU database. Terus dari sisi analitik pun ada ad hoc analitik, mungkin menggunakan Tableau, menggunakan Spotfire atau Power BI. Nah, lalu saya juga mungkin di company saya ada cloud gitu, ada data cloud mungkin dari versi cloud dari Salesforce, Workday seperti itu ya. Nah, juga mungkin saya punya data Hadoop ataupun data yang NoSQL, yang bagaimana cara query-nya itu mungkin agak sedikit beda dibanding SQL query standar ya. Yang namanya sudah NoSQL ya, contohnya mungkin ke MongoDB gitu ya. Ataupun dari Hadoop pun biasa ada SBase seperti itu. Nah, bagaimana sih mengaturnya? Bagaimana mengatur hak akses, bagaimana menggovern siapa aja yang boleh akses ke sana, bagaimana mengatur data ini, integritinya bagaimana gitu ya. Misalnya data master, data fact ini, data informasi sales ini misalnya, integritinya bagaimana, data ini berasal dari mana. Gitu ya. Jadi disinilah adanya peran dari DV sendiri, virtualization. Nah, jadi DV ini memfederate, jadi utamanya DV ini awalnya menggabungkan data apapun itu, dalam arti mau connect-nya by API, by NoSQL, by SQL query, seolah-olah dijadikan satu, ya, di federate jadi logical gitu. Lalu menggovern itu yang mungkin ada dari sana security, ada dynamic masking, misalnya, data ini saya mau publish ke eksternal. Nah, mungkin di situ ada semacam rule-rule yang harus di-apply. Contohnya, maksimal yang bisa di-download hanya 100 row atau 1000 row. Nah, bisa kita setting di divisi ini untuk governing hal tersebut. Lalu mungkin di situ juga ada data katalog dari sisi bisnis usernya pun, tahu nih bahwa kita ini udah punya data apa aja, karena sekarang trennya self-service analysis. Ya, jadi tinggal buka data katalog portal semacam itu, data katalog portal, tinggal searching apa yang mau dicari, mungkin ada deskripsinya, table fact ini apa deskripsinya, setelah itu bisa connect ke table tersebut melalui DV. Walaupun anggaplah satu table fact cells gitu, walaupun sebenarnya di belakangnya fact cells itu terdiri dari beberapa database, mungkin data-data yang baru, yang tadi saya katakan data-data baru ada di SQL Server, Oracle ataupun Greenplum. Nah, data-data lamanya ada di Hadoop. Tapi dari sisi usernya melihat itu hanya satu kesatuan table. Ya. Lalu apa sih yang DV yang bisa lakukan ya? Jadi ini ada 10 ya,
10 things you need to know about DV. Jadi yang pertama itu ya cheaper, maintain, dan traditional integration tools. Jadi ya kalau tradisional yang tadi saya katakan tradisional data warehouse, itu prosesnya mungkin ada ETL, ada transformasi tadi ya, ada transformasi, terus ada membuat desain skemanya dulu di data warehouse sebelum ujung-ujungnya di-consume sama business user. Nah, dengan adanya DV, jadi proses integrasi itu bisa diminimal menggunakan DV. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya time to value-nya yang jadi concern di sini. Ya, faster way to manage data. Ya, dibanding dengan yang tadi traditional data warehouse mungkin bisa beberapa jam atau bahkan berminggu-minggu atau bahkan mungkin project BI itu rata-rata mungkin 3 bulan, 6 bulan, ya mungkin ada juga yang 1-2 bulan. Nah, itu mungkin hanya bisa di speed up, jadi hanya beberapa jam menggunakan DV. Ya, lalu DV juga sebenarnya bukan memposisikan sebagai replace data warehouse existing. Nah, tapi DV ini sebenarnya sebagai complementary. Yang tadi saya katakan bahwa contohnya nih data-data baru ada yang hot database-nya mungkin ada di data warehouse tadi. Yang artinya hot database itu artinya dari sisi user akan mengambil data, paling sering mengambil data dari situ. Contohnya sudah di state bahwa hot database itu adalah 1 tahun terakhir. Nah, jadi si data warehouse ini, data-data yang 1 tahun terakhir akan ada di data warehouse tetap. Nah, data-data yang lama mungkin ada di Hadoop. Nah, data-data yang per hari ini mungkin ada dari source. Nah, jadi itu CDV ini akan complementary dari ketiga data source tadi. Lalu maximize performance, ya nanti di sini ada optimisasi juga. Jadi mungkin terbayangnya seperti ini. Oh, bagaimana kalau data saya join dari 2 table, yang satu tabelnya gede banget, contohnya mungkin dari 1 miliar row gitu ya. Yang satu lagi hanya nge-refer master dari database lain, tapi database lain itu hanya 100 row. Jadi ya by default, jadi di Denodo kita optimisasi. Optimisasi itu bisa based on cost. Jadi DV ini cukup smart, Denodo ini cukup smart untuk melihat engine mana yang besar dan table mana yang besar. Jadi behind the scene-nya itu bisa di-set seolah-olah bahwa yang table yang kecil itu tadi, yang table ada 100 row tadi, sebenarnya di belakangnya itu pindah ke database yang besar tadi. Jadi query-nya itu ada di database yang besar tadi, yang dimana resource-nya itu cukup besar. Gitu. Jadi itu ada optimisasinya. Bahwa join-nya itu on the fly di memorinya di Denodo. Data dari 1 miliar row di join dengan 100 row, nah mungkin kita join-nya di memori seperti itu. Ya. Lalu ya enable self-service BI karena Denodo juga provide tadi data katalog ya, memudahkan dari business user mengetahui, mengeksplor data-data yang dimiliki. Lalu ensure secure data governance. Jadi dari Denodo yang data governance ya, ada tadi security, ada data katalog, lalu ada data lineage, data ini sebenarnya dari mana. Walaupun tadi 1 table, tapi kita bisa tracing nih, sebenarnya data value column ini dari mana sih database-nya seperti itu. Ya, untuk memanage yang data pun cukup membantu. Ya, it goes far beyond data federation. Yang tadi saya katakan bahwa join itu bukan hanya sekedar federate itu bukan hanya sekedar join, yang joinnya di atas memori di Denodo. Bagaimana kalau datanya besar? Nah, yang tadi saya katakan bahwa si Denodo mampu istilahnya push down proses ke database yang paling kuat. Jadi kalau contohnya yang tadi data yang paling kuat itu ada di data warehouse, jadi proses join-nya di Denodo ini bisa push down ke data warehouse tadi. Ya, it offer great ROI ya karena itu implementasinya pun bisa cepat untuk project BI, project reporting seperti itu tadi. Lalu more agile dan traditional method. Ya. Nah, lalu juga integrasi dengan big data, yang terakhir integrasi dan big data, bahwa Denodo juga bisa menggunakan Hadoop. Anggaplah, oh saya sudah punya Hadoop nih, sudah punya ada Hadoop cluster, ada ratusan node. Nah, Denodo pun bisa menggunakan resource dari node Hadoop tersebut.
di mana ada MPP gitu ya, di mana ada beberapa node cluster. Jadi pada saat join-nya tadi, pada saat proses query-nya, proses transformasinya, bisa kita push down ke Hadoop seperti itu. Ya, bisa either menggunakan Impala atau menggunakan Spark seperti itu ya. Ya, jadi secara garis besar Denodo sendiri sebenarnya unified keseluruhan lah, unified dari akses memvirtualkan table seperti itu. Ya, jadi ini hanya reference arsitektur. Jadi contoh di sini ya, sudah memiliki data warehouse, ya, di mana mungkin data warehouse-nya ini ada ETL atau pun juga ada real time integration menggunakan Kafka contohnya di sini. Nah, lalu Denodo ini mengcombine seluruh data yang ada, bahkan data yang bersumber dari cloud sekalipun. Di sini ada data katalog, untuk saya katakan untuk search and discovery di portal, ada abstraction, federation, transformasi, dan juga data service. Jadi apapun data yang sudah dipublish di Denodo, kita bisa publish juga sebagai as a service. Jadi tinggal klik kanan, kita publish data ini sebagai service. Jadi nggak perlu lagi kita buat semacam ISB gitu, semacam service menggunakan ISB untuk membuat service di sini. Contohnya web service ya, REST API contohnya lah. Jadi nggak perlu lagi sulit-sulit untuk kita membuat REST API. Kan biasanya kita mungkin membuat REST API itu menggunakan ISB. Setelah itu menggunakan API management. Nah, kalau dengan Denodo sendiri, untuk development API-nya bisa langsung dari Denodo. Tinggal klik kanan, publish as a service, lalu dari segi manajemennya pun di Denodo ada monitoringnya, begitu ya. Dan ada governing-nya untuk security, misalnya kayak data masking, atau hanya bisa diakses jam berapa sampai jam berapa data tersebut. Ya. Lalu di bawahnya ada query optimisasi, data caching. Ya. Jadi Denodo juga bisa memiliki ini untuk tuning performance, salah satu tuning performance gunakan data caching. Jadi data-data yang sering dipakai mungkin kita bisa caching. Jadi caching di sini kita bisa store. Caching ini bukan berarti ada disimpan di memori. Jadi caching ini mungkin data-data yang sering dipakai kita bisa simpan di database. Nah, database-nya apa? Itu fleksibel. Kita bisa setting bahwa menggunakan Hadoop untuk caching-nya. Yang tadi sebelumnya Pak Fahmi sempat cerita, ya, salah satu customer kami ini salah satu yang the first implementer Denodo di Indonesia, yaitu dari salah satu otomotif ya, Toyota Astra Motor. Bagaimana dulu bisnis case-nya, mereka ada divisi marketing, ada divisi spare part, ada divisi lain-lainnya, mau menganalisa, melakukan ad hoc analisis, karena trennya di sana diimplementasi untuk ad hoc analisis ya, self-service BI, di mana mereka kebingungan atau ya misalnya saya mau request ada data-data sales atau saya mau request ada data mengenai spare part yang stock on hand-nya bagaimana, terus saya menganalisa sampai ke belakang ditanya, terus selama ini mungkin ngelihat datanya, nge-request datanya mungkin dari CIT, walaupun pada saat implementasi analisisnya BI-nya itu mungkin melalui diri sendiri, yaitu self-service BI. Nah, mereka agak kerepotan dari segi proses tersebut karena ada lag dari harus request dulu ke IT untuk nyiapin datanya atau hak aksesnya dan lain-lain. Nah, dengan adanya Denodo ini seolah memvirtualkan semua. Jadi ada cukup banyak database-nya, ada SQL Server, ada banyak gitu ya, ada banyak aplikasinya pun di sana, ada banyak aplikasi kecil-kecil itu digabungkan, dan mungkin di sana juga ada MDM. Jadi master-master itu sudah seolah di golden kan atau dibersihin lah simpelnya ya. Master-master itu yang dikat tapi dibersihin ada di situ. Jadi master-master itu sudah pakai master yang paling terakhir. Nah, Denodo akan ngambil master-master dari MDM, lalu transaksi dari operational DB. Ya, jadi dari sisi user yang melakukan ad hoc analysis, mereka nggak perlu kerepotan lagi untuk request data tersebut. Jadi yang hanya lihat dari data katalog, saya mau melihat spare part, searching ada Google Lite gitu ya. Ketahuan nih data spare part itu ada data apa aja. Itu langsung connect ke situ,
ya bisa menggunakan karena ada Power BI, ada MicroStrategy ataupun dari Excel, mungkin ada menggunakan pivot Excel gitu. Lalu untuk third party-nya bisa dipublish sebagai API, ada REST, ada SOAP, dan juga ada security-nya. Nanti di situ API-nya pun kita bisa define mengenai login-nya untuk API, jadi nggak sembarangan orang bisa hit API tersebut. Ya, ini saya mungkin Denodo capability lebih dalam lagi, deep dive secara agak sedikit technical. Yang pertama, comprehensive data connectivity. Jadi dari Denodo sendiri support untuk data yang structure maupun yang non-structure. Ya. Jadi yang NoSQL seperti tadi MongoDB, ataupun bisa baca dari file. Lalu connect ke database, ya database mungkin bisa dibilang hampir semua database yang ada gitu ya. Ada database SQL, terus Hadoop-nya bisa connect ke Spark, Presto, Parquet langsung, Cloudera, sebagainya. Ya, lalu bisa connect ke Cassandra, Neo4j, ya Neo4j itu salah satu graph database yang dimana query graph-nya sendiri sangat beda dibanding dengan SQL biasa. Nah setelah itu di-combine, di tengah-tengahnya di sini di-combine, once di-publish, ya, data consumer bisa melihat ataupun third party aplikasi bisa connect menggunakan ODBC, menggunakan ODBC maupun menggunakan API. Ini yang time to value, fastest development untuk smart. Jadi contoh di sini, gambar di sini adalah kita membuat fact dan dimensi yang mungkin biasa kita lakukan di data warehouse gitu ya. Mana prosesnya ada skema creation dulu, setelah itu ada ETL. Nah, proses tersebut kita pangkas semua langsung ada di data mart. Jadi suatu saat misalnya engine di belakangnya atau data warehouse-nya, anggaplah sekarang menggunakan SQL Server untuk engine data warehouse-nya. Tapi nanti berubah, misalnya berubah jadi Greenplum, berubah jadi Hadoop, berubah jadi apapun. Nah, yang di atasnya itu nggak perlu tahu, karena dia hanya connect ke logicalnya, ada connect ke Denodo, seperti itu. Nanti Denodo yang akan mengatur. Lalu Denodo juga provide data katalog, dia ya ada data katalog di sini search engine-nya seperti Google gitu ya. Itu di search, di sini sebelah kanan itu ada informasi-informasi dari table tersebut. Lalu mau refine juga, refine searching-nya, ada tagging-nya, ada database, ada kategorinya. Seperti kayak di Twitter ada hashtag gitu ya. Untuk identify data. Lalu di sini juga ada data lineage. Jadi contohnya dalam satu table ini sebenarnya ngambil data dari berbagai macam database, berbagai macam table, dan bisa pun juga berbagai macam database. Database-nya walaupun beda protokol sebenarnya. Bahwa Denodo mampu untuk optimisasi ya, mampu untuk agregasi push down. Jadi contohnya yang tadi ada join antara beberapa table gitu, atau ada table kecil, database kecil join dengan database yang besar, table besar yang ada di Hadoop contohnya. Nah, jadi Denodo mampu untuk melakukan agregasi push down. Jadi yang sebenarnya bekerjanya bukan dari sisi Denodo untuk melakukan join tersebut, melainkan dari resource-nya si Hadoop tadi. Bisa melihat dari cost base. Cost base itu ibaratnya kayak statistiknya dari setiap table, logical table yang logical table, average size, minimum value, maximum value. Dari informasi ini Denodo mampu melakukan dynamic algoritmanya sendiri untuk join-nya berdasarkan apa dulu, terus agregasinya berdasarkan apa dulu. Contohnya di sini plan cost-nya sekian, optimize time-nya 5 milisecond. Jadi sini ketahuan nih join-nya dari yang table apa dulu. Lalu untuk
ya optimisasi kita leverage dari big data resource. Jadi contoh kasus di sini, ini ada salah satu use case juga yang di Indonesia ya, untuk public insurance-nya punya Indonesia. Nah, mereka udah menggunakan Hadoop gitu, ada Cloudera. Bagaimana sih cara maksimalin Hadoop saya seperti itu. Jadi terakhir menggunakan Denodo untuk melakukan optimize dari sisi Hadoop-nya itu sendiri. Jadi contoh di sini, kalau simple federation ini artinya join-nya itu mungkin ada di engine-nya Denodo, artinya ada di memori. Contoh data yang cukup besar, pada saat lakukan eksekusi itu bisa 10 menit. Ya, karena menggunakan memori. Itu yang tadi saya katakan, kalau data besar nggak mungkin kita menggunakan memori yang ada di Denodo. Lalu di sini skenario kedua, kita nggak pakai Hadoop, tapi kita aggregation pushdown. Aggregation pushdown itu artinya join-nya itu ada di sisi database. Jadi database yang melakukan join, melakukan query-nya dulu di situ. Nah itu cukup reduce banyak, 43 second. Jadi yang diambil Denodo itu data yang sudah jadi soal di belakangnya itu. Nah lalu ada skenario lagi, kita menggunakan MPP. Jadi kita nebeng seolah-olah processing itu ada di MPP. MPP-nya di sini contohnya di sini Hadoop ya. Hadoop-nya kita bisa pakai Impala, Presto ataupun Spark. Gitu. Jadi contoh di sini menggunakan Impala yang 8 node cukup reduce lebih banyak lagi jadi 1 second. Lalu kita bisa pakai juga Hadoop sebagai caching. Jadi saya katakan bahwa untuk optimisasi kita bisa simpen nih yang query yang sering dipakai. Jadi by default pada saat kita atau pada saat user lakukan query ke Denodo akan nge-parsing query tersebut ke masing-masing database seperti itu. Nah, mungkin database yang source-nya sendiri ya dari yang SAP atau Oracle, IBIS itu mungkin sibuk kalau siang. Jadi mungkin ada skenario di mana kita perlu semacam caching. Caching ini seolah-olah disimpan sebagai data jadi. Data jadinya ini kita bisa simpan dimanapun. Nah, contoh use case di sini kita menggunakan Hadoop sebagai cachingnya. Nah, kita menggunakan Impala, contoh di sini. Yang di sini data itu sebenarnya akan disimpan di Impala, di table jadinya. Nah, contoh di sini, Denodo juga mampu melakukan bulk data load. Ya. Jadi di server Denodo-nya kita install dulu Hadoop Client. Jadi contoh di sini kita install Hadoop Client versi 3, yang versi terbaru untuk Hadoop, untuk loading data sebenarnya ke Hadoop. Table yang ada di Hadoop, table cache-nya. Jadi table cache-nya ini sebenarnya ini kayak table biasa. Jadi result-nya itu sebenarnya table biasa yang disimpan di Impala, contoh di sini. Nah, jadi proses-proses ini mungkin sebelum menggunakan ETL untuk load ke Hadoop yang membutuhkan waktu lama gitu ya. Ini dari sisi Denodo mungkin hanya beberapa menit, mapping, klik kayak mungkin kalau Bapak Ibu pernah pakai ad hoc analysis ya atau kayak Tableau, ya itu kan cukup mudah tuh, tinggal mapping kolom, klik terus analisa. Sama seperti ini juga, kurang lebih seperti itu, tinggal mapping, terus kita tinggal tick sebagai cache-nya kemana, contoh di sini cache-nya ke Impala. Jadi data itu semuanya akan di-load ke Impala. Ya, secara security pun ini cukup penting untuk di governance. Jadi Denodo juga provide untuk complete security feature. Integrasi ke database-nya, itu Denodo sendiri sudah support untuk integrasi dengan yang Kerberos, misalnya dengan Hadoop-nya sudah integrasi dengan Kerberos atau Ranger gitu ya, atau Sentry. Nah, Denodo juga mampu untuk integrasi ke database tersebut. Lalu di Denodo juga ada semacam role-based autentikasi atau role-based lah gitu ya. Ibaratnya, oh misalnya data informasi mengenai Jawa Barat gitu ya, hanya bisa dilihat oleh divisi yang Jawa Barat seperti itu. Jadi itu ada security filternya ada di situ.
ataupun juga bisa berdasarkan dari resource. Jadi resource, misalnya data ini hanya bisa diakses si user A, ini maksimum di download itu 100 row, atau hanya bisa dipakai dari jam sekian dari sampai jam sekian. Di luar jam tersebut nggak bisa dipakai. Itu tuh bisa. Lalu ke outputnya di publish-nya pun Denodo ya support menggunakan tadi JDBC ODBC ataupun API, JMS ataupun ke HTML, Portlet, Net, Webpack gitu ya. Lalu tentunya untuk enable token juga di API ataupun standar login ya, standar login ke Denodo yang dimana Denodo-nya sendiri loginnya mungkin bisa diintegrasi dengan single sign on ataupun LDAP, Active Directory seperti itu. Jadi contoh di sini ini adalah terus ini adalah raw base, ya, raw base filter, security filter. Jadi contoh diisi kolom sekian, misalnya contoh di sini sama dengan puskesmas. Nah, actionnya apa nih? Mau reject row. Jadi kalau ada data-data yang puskesmas, row tersebut tidak akan tampil. Ataupun reject row, tapi kalau ada sensitive field yang lain, ataupun juga kita bisa setting di masking. Ya, bisa di bintang-bintang ataupun di null seperti itu. Ya. Lalu mengenai audit, ya, jadi di Denodo sendiri support untuk melihat nih informasi untuk ataupun memonitor user-user yang akses. Nah, user siapa aja yang akses, lewat apa. Jadi contohnya di sini di bulan sekian ada tabel apa gitu yang diakses, username-nya apa, aksesnya melalui apa. JDBC, ODBC, total akses ya berapa. Build report ya, ini untuk monitoring secara statistik seperti itu. Ada summary penggunaan dari data tersebut. Bisa by date, by database, by user, by request type. Mungkin ada yang requestnya menggunakan API. Lalu yang ke-8, publish dan jadi service, ini cukup mudah. Kita klik kanan dari data service, nah kita mau publish sebagai apa? Contoh di sini sebagai REST gitu ya. REST, tinggal diklik deploy gitu ya. Mas sudah di deploy, sudah bisa diakses menggunakan protokol REST. Dan strukturnya pun kita bisa define mau XML, JSON, gitu ya. Contohnya aja. Nah, lalu ini kalau dari third party atau contoh di sini BI ya, di sini Power BI, di Power BI pun sudah memiliki akses native ke Denodo, ya. Itu out of the box dari Power BI sendiri sudah ada Denodo. Walaupun kalau belum ada, Denodo menyediakan ODBC dan JDBC. Jadi ini akses seolah kayak table database biasa ya, Denodo. Padahal sebenarnya ini virtual gitu ya. Nah, lalu juga Denodo untuk fleksibel arsitek. Jadi Denodo bahkan mampu saling ngobrol gitu antara instansi. Jadi bukan hanya source-nya dari table database, bisa juga source-nya itu dari Denodo. Jadi contoh use case ini yang paling dipakai adalah di contoh use case internasional dari Intel di mana di setiap region ada Denodo gitu ya, ada memvirtualkan data. Nah, antar region sendiri bisa saling ngomong tuh. Jadi kalau contoh di sini di gambar di slide ini ada yang on-prem dan juga ada yang di cloud. Walaupun mungkin dari Azure sendiri, saya sudah memiliki HD Insight, ada object database, ada object storage-nya, ada SQL database, dari Amazon mungkin ada beberapa gitu. Ini di Unified menggunakan Denodo. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Oke, selanjutnya dari Alex. Oke, Hai Alex. Hi, hello everyone. Ya, it's your turn. Oke.
Aryani. Okay, so thank you, Jimmy and team, for well, talking about data virtualization, introducing data virtualization. Thank you, everyone, for joining us today. Unfortunately, my Bahasa is not very good. You don't want to hear me talk Bahasa, so I hope English is okay. My name is Alex. I take care of the Asia Pacific channels for Denodo in the region. And just to very quickly recap what the colleagues were talking about data virtualization before, this is a picture from Gartner, which shows a little bit the history of how data integration evolved over the years. And what we've been doing basically since the 1980s is really to integrate data. We always make copy of data. Doesn't matter if it was cubes, if it was a data warehouse, or if it's a data lake. The concept always stayed the same. Extract data from the source system, aggregate it into a staging area, transform it, further aggregate it, make more copies into a single source of truth, and then we make more copies to chop it off, for example, into data marts. In a world where we produce data ever faster, ever larger volumes, ever new data types, this kind of making copies and copies and copies and copies and copies of data is simply not making it anymore. The process becomes too slow, too inflexible, too expensive. And that's where basically Gartner introduced the concept of the logical data warehouse. And the basis for the logical data warehouse is really data virtualization. So data virtualization is really this concept of leaving the data where it belongs, which is at the data source, and only bring it on demand to the data consumers when it is required. So data virtualization, first of all, abstracts the data down here. People don't need to know anymore what data type is down here. Is it a Hadoop? Is it an SQL? Is it a spreadsheet? Data virtualization makes everything to the consumers look like one big database, a big SQL database, very easy to consume. The other part is we really don't need to copy data anymore, which makes the whole process much more flexible, much more agile. Real-time information, because we don't store data, we always go back to the data source. That means you always get the latest information that is available for better decision taking. And because you have here a layer in the middle that sits between your data source and your consumer, you get really a perfect layer to manage your security, secure access, secure data logging, but also for data governance and also to provide self-service, again, in a controlled way to your end consumers. And last but not least, I mean, we see a lot of customers who are moving from on-premise into the cloud, into a hybrid environment. You can change your data infrastructure down here as you want to without any impact to your data consumers up here. Meaning you change and update your data infrastructure and your investment into your consuming applications is 100% safe. You don't need to do anything. All the changes will be buffered in the data virtualization layer. So let me share a little bit the typical use cases. And I mean, we have a few customers in Indonesia already as well. I think the colleagues talked about that already. So let's have a look at the different use cases. Probably the biggest use case is really around BI and analytics, meaning having multiple data sources that we bring together and then provide a flexible, agile, and an environment to provide the data to the analytics applications. So that can be a self-service analytics environment. This is what we would call typically a logical data warehouse. Another big use case is really what we would say is around a logical data lake, where you use not only a data warehouse, but also a data lake as data source. We also see a lot of use cases, what we would call data warehouse offloading, meaning you have maybe a very expensive Teradata appliance, but you also have to store data for the last 7 years because of regulatory needs.
keeping 7 years of transactional data and Teradata is usually very expensive. And a lot of companies are moving maybe the last 6 years out of the system and only keep 12 months in your expensive appliance for the top performance. With data virtualization, we can facilitate this process again very easily, making these changes as you need them without any impact, without any disruption for your consuming applications. Cloud, I think it's the big topic all across the world. And while companies move slower or faster into the cloud, we see that as a trend everywhere. And again, it doesn't matter for us where the data sits. The data can be on-premise, the data can be in the cloud, the data can be with a third party. We can access through the data virtualization layer all the different data sources and make it available as one single database to any using application. Last but not least, we have a lot of customers also in the space of data services. Data services is usually around operational applications, meaning, for example, you have a customer call center and you want a customer 360 view and expose this data through an API layer. So that is one of the typical scenarios where we provide an API or data as a service, maybe a data marketplace to provide a single view of the data, again, in a very controlled way to your operational applications. So let me share with you a few customer stories. And one of the customers is, I want to talk about is Autodesk. Autodesk is a software maker for 3D software. They're being used all across the world. And what they did was they wanted to move to a new business model. Traditionally, they sold their software through a download. You install the software, and then you pay annual maintenance. So a few touch points, and this worked very well. They had an SAP ERP ECC system. They had an SAP BW. They created BW data marts, and then they used business objects to analyze the data. Once they moved into the cloud, providing their software on demand, things changed drastically, because once you have your software in the cloud, you get so much more insights of what your customer is doing with your software. You know exactly which application does he use, which feature does he use, how long does he work on the system, where does he use the software. And to keep all of this incredible, valuable amount of data, they introduced also the enterprise data lake. So now they needed to maintain basically the old business system with the SAP source plus the data lake. And they also needed to report not only on the old business, but also on the new business. So they introduced Tableau and Qlik. And to manage all of that, they were requiring, well, one central access layer, and they chose Denodo for the data virtualization. Meaning Denodo brings together the data from the BW, from the enterprise data lake, but also directly a number of data sources that they had. They had also requirements to access data through an enterprise access point, a single control point where they can give access to the different people in different roles, as Jimmy explained it earlier. So this was a classic logical data warehouse that they built. And one of the benefits they got was, it was really see while you build. If you build today a classic data warehouse, you build your rules, you do your extension of data tables, etc. But only once you loaded all the data through the different layers, you really get to see the results. With data virtualization, you see results immediately when you build your application, meaning you can adjust, you can refine immediately your outputs of your logical data warehouse. And this is actually one of the reasons why we are about 80% faster in building a logical data warehouse compared to a traditional data warehouse. As I said earlier, they also were able to introduce a single security enforcement point. They had uniform data, a single view on the data in one format, and they obviously transitioned very successfully to the subscription-based licensing model as well. Another customer I wanted to share is Seacoast Bank. Seacoast Bank is a customer in the United States.
They are a community bank in Florida, and they have been growing actually quite a lot through mergers and acquisitions. Mergers acquisitions is probably a big topic, also probably in a post-COVID-19 world, where you want to bring together very quickly new data sources, not having to migrate everything into your core system. And this is what they required. So they had new companies, they had new data sources, but they were also inflexible to add new data sources to their online data warehouse that they had. They were not able to add new data sources quick enough. Plus, they also required self-service. So here you see their architecture. So you see the data sources down at the bottom. They had a data warehouse, but it took them very long to add new data sources. It took them very long to add or to create new reports and then provide it to their Tableau, to their SAS, to maybe some mobile devices. So their decision was, we're going to replace our physical data marts with logical data marts. And the logical data marts structure was actually very similar to the physical data mart structure. So a data mart for accounting, for assets, for credit cards, for loans. But the benefit they saw was absolutely massive because now things become extremely fast. So before it took them 2 or 3 days to create a new report, and now they could create the same report in 2 hours. That means that's a time saving of over 95%. So massive benefits to be much more agile. They could also add new data sources, not in a matter of weeks, but in a matter of days. They could also access then information in real time, meaning for a bank, if you approve, for example, a loan, real-time information will always be much more precise, will help you to take a better decision to approve or reject the loan in comparison to data that is maybe 2 or 3 weeks old. And they could also introduce self-service capability for the whole company. So all the different departments like loans, deposits, fraud, credit, all of them are accessing the data actually through the data virtualization layer. Last but not least, I wanted to share one example from an insurance company. So Asurion is actually doing insurances for mobile phones. So if you get an insurance, probably from your telco provider for theft, for breakage of glass, there's very often Asurion behind it, and they're very big here in the Asia Pacific region. They have actually a very large number of employees in the Philippines. So they actually wanted to move into the cloud because the business was growing so incredibly fast. At the same time, they had also very specific data rules and data constraints they needed to comply. And they wanted to have a role-based access control for their users. So what they did was they started off what you see on the top left on-premise, but then also deployed their solution in AWS to keep pace of the fast growth. And then they had different applications here on the right-hand side. So to manage basically both setups, because they kept the on-premise, they did the new stuff in AWS, they wanted to have one single access point. And Denodo in this case was deployed on-premise as well as on the cloud, providing one single access layer for the end consumers. And so it's a bit similar to what Remy shared in one of his slides earlier. But the benefits they saw, for example, for API development, they could reduce the time to create a new API to 2/3 of the time. Again, they got a single point of control for the cloud and on-premise. They didn't have to manage them separately. And it was easy to use. They could instantly integrate data on the cloud or on-premise. So big benefits they received. And with that, I just wanted to share with you, I mean, data virtualization as a technology, you heard about it. We have actually already more than 800 customers by now. We're adding more than 100 customers every year. And these customers are usually big, very big companies. You see, we have customers basically all across the different industries. So no matter if you are in the government space, if you are in the technology space, if you're in the insurance space,
we have actually a whole bunch of examples of customers that we can also share with you. We can discuss with you how have other companies, world leaders, have used Denodo to improve their business. So with that, I'm coming to my last slide, just to quickly summarize the benefits that data virtualization can provide you. So first of all, complete enterprise information. Data virtualization makes it very easy for every customer to access data from anywhere. Any data type, it can be structured, it can be unstructured, can be on cloud, on premise. All of that data can be integrated easily. That means for you, the more information you have, the better decisions you take. The other part is really around agility. Agility, particularly in a world of COVID, post-COVID, there will be lots of changes. Today there's a lockdown, tomorrow there's no lockdown, in 3 months there's a lockdown again. So your business will change ever faster, and your business cannot wait for 2 weeks or 3 weeks or 6 weeks to add a new data source, for example. They need that instantaneously. And this is what data virtualization can do. So we are seeing more than 80% time savings, like I shared it with you earlier, to add, for example, new data sources, and we can see real benefits to customers within the 3 to 6 months timeframe very easily. You can really see ROI impact already. The other part I mentioned, the classic copying of data is really not only slow and not flexible, but it also costs you more money. So again, in a post-COVID-19 world where, well, cash flow is definitely a challenge, money is a challenge, we are talking about cost reduction of around 40 to 45% compared to traditional data integration methods. And this is not what we say, this is what Gartner actually says. Then next time, real time, we talked about it. The more recent your data is, the better your decisions are. And then what we see basically with every customer, they need security and governance with the new requirements or increasing requirements for data privacy, for data security from all the governments. But at the same time, we're also seeing a lot of customers who look into self-service. Customers or end users don't want to wait for the IT department to extract data for them and have to wait 2 weeks. They want to instantly have this data at their fingertips. And this is what data virtualization can do for you. So help to improve productivity for your end users. The other thing is all of that sits really in one single integrated platform. If you talk today maybe to an SAP or to an IBM, they will probably also say, yeah, we can do some form of data virtualization. But then if you ask them, they will probably also say, oh yeah, you need to implement 4 or 5 modules. It's really complicated and it's going to cost you a lot of money. So that's another benefit that data virtualization from Denodo can offer to you. So with that, I'm finishing my presentation. So thank you for your time, and I'm passing it over to the colleagues from Burka again. Okay, thank you, Mr. Alex, for the presentation. Oke, buat partisipan yang mau bertanya bisa langsung ke Q&A section. Di situ bisa langsung jadiin pertanyaannya aja apa dan buat siapa. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Susilo Diratno dari USD. Selamat siang, jika memvirtualisasikan data di Denodo saat ada troubleshoot di Denodo-nya, apakah solusinya akan menyelamatkan data virtual tersebut? Mungkin Bapak Jimmy bisa jawab. Halo. Halo, Non. Menambahkan sedikit, tapi sebenarnya saya lagi chatting. Ya, jadi Denodo by default sebenarnya tidak menyimpan data. Jadi Denodo ini bersifat sebagai middleware. Jadi data itu tetap ada di data source-nya. Misalnya data source-nya
ada SQL Server, ada Oracle, ada Greenplum, atau ada Hadoop, tetap di situ datanya. By default seperti itu. Nah, tapi yang tadi saya katakan, pada saat Denodo juga memiliki optimisasi. Salah satunya adalah caching. Nah, di mana caching ini sebenarnya data yang sama persis dengan resultnya yang pada saat query di Denodo. Caching ini kita bisa simpan di database maupun di Hadoop seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan juga bahwa data itu sebenarnya di loading juga, bisa ke RDBMS ataupun Hadoop tadi. Gitu. Jadi ini ada pertanyaan lagi, mau Denodo itu di dalam atau di luar SQL database Oracle, Hadoop, MongoDB. Ya, jadi Denodo itu di luar. Jadi Denodo itu yang tadi saya katakan abstraction, itu banyak kayak middleware aja. Jadi ada mungkin bisa server tersendiri untuk Denodo. Kita tidak perlu install apapun, agentless lah bisa dibilang agent. Tidak perlu install apapun di SQL, di Oracle, di Hadoop, di MongoDB. Oke, sedikit menambahkan ya. Jadi yang tadi terkait troubleshoot, sebenarnya yang disimpan memang bukan datanya Pak, tapi lebih ke metadatanya aja sama Denodo. Jadi ketika ada troubleshooting, maka yang kita restore adalah cukup metadatanya itu. Terus yang kedua yang terkait apa namanya terkait Denodo. Jadi konsepnya Denodo adalah logical data warehouse. Sebenarnya Denodo ini adalah kombinasi ya, kombinasi antara ada yang menyebut kalau di Gartner itu masuk ke dalam Gartner data integration. Walaupun sebenarnya Denodo tidak melakukan relokasi data. Denodo tidak melakukan relokasi data. Jadi kalau kita pakai tools ETL atau tools ya, itu biasanya data itu dari sumber data dikirim ke target ya. Kita lakukan populate data dulu, baru di target itu kita lakukan query. Nah, Denodo ini dipergunakan untuk rapid development, juga bisa digunakan untuk rapid development, karena ketika Bapak ingin mengecek joinan table ini antar beberapa database, terus Bapak join di dalam satu tempat, apakah sudah sesuai dengan data yang Bapak inginkan, gitu. Jadi Denodo adalah abstraction layer di tengah-tengah, dia yang akan menyatukan beberapa sumber data, walaupun datanya itu sendiri tidak direload dipindahkan ke Denodo, gitu. Sehingga makanya Denodo itu ketika lakukan instalasi, Bapak nggak membutuhkan server dengan storage yang besar, tapi lebih mempertimbangkan ke sisi CPU dan memori. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Ada pertanyaan lagi? Seperti apa? Sistem lisensinya berdasarkan CPU dan subscription, Pak. Alex, do you want to explain about the licensing of Denodo? Yeah, so the question is about the licensing schema of Denodo. Alex, he tried to explain that it's more to the subscription schema and based on the core CPU. Maybe you have an additional information that you want to add, Alex. Your mic is mute, Alex. Thank you for highlighting that. I think what you explained is already correct. I mean, we typically provide a subscription license model. Our model is basically, or the size of the license required is based on the number of computer cores. Computer cores usually translates back into the number of concurrent query or concurrent users. So typically what we do is when we sit down with our customers to understand their requirements, we would also do a sizing exercise. And based on that, we can then provide also the right pricing for our customers. Maybe one thing you want to keep in mind is that if you compare the pricing for data virtualization to classic ETL tools,
that Denodo sizing is actually usually much smaller than what you need for an ETL tool, because ETL has to do a lot of the heavy lifting, whereas Denodo is a very lightweight layer in your system architecture. So don't compare whatever. If you need 10 cores or 20 cores for ETL, you will probably need much less for data virtualization in comparison. Oke, ada pertanyaan dari Pak Sigit. Bisa diibaratkan kalau di jaringan Denodo seperti switch ya Pak, yang bisa melakukan analisa dan optimalisasi. Kurang lebih konsepnya mirip Pak, ya. Jadi dia memang sebagai data hub-nya, terus ini ada banyak sumber data, terus dia bisa diakses oleh multiple layer application. Entah itu application BI, itu reporting, atau aplikasi lainnya. Tapi di sisi sini, di sisi layer ini, di sisi switch ini, ya kalau Bapak bilang switch ya, Denodo ini juga memiliki capability lain. Dia bisa melakukan data masking, bisa melakukan data governance, ya siapa yang boleh mengakses ke sumber data tersebut yang di bawah, lalu siapa yang apa yang boleh diakses, gitu ya. Jadi table mana yang boleh diakses oleh si IT manager, table mana yang boleh diakses oleh si staff, table mana yang boleh diakses oleh orang finance, misalnya begitu Pak. Itu di handle-nya di sisi si Denodo ini nanti, si abstraction layer-nya ini. Pertanyaan Pak Teguh tadi dikatakan Denodo sebagai middleware, data yang diakses oleh aplikasi data yang di data warehouse atau yang di Denodo. Kemudian Denodo diinstal di mana? Jadi kalau yang Denodo itu memang di middleware, data itu memang adanya di data warehouse Pak, bukan di Denodo. Ya, bentar. Bisa set saya sebagai presenter, Nani? Dan tampilin lagi arsitekturnya. Udah, ya Pak? Oh, sebentar. Ini reference arsitektur aja ya. Jadi contoh di sini sebelum dikonsum sama end user atau third party, di sini ada Denodo yang mengatur seperti itu ya. Ya tadi ibaratnya mungkin switch atau router gitu ya. Nah, data ini by default data ini tetap ada di belakangnya. Jadi kalau data ada di data warehouse, tetap data tersebut ada di data warehouse. Jadi kita tidak perlu menyiapkan storage gede lagi untuk duplicate data Denodo ini. Nah, lalu yang untuk kalau ada di physical data lake, kalau di Hadoop ya di Hadoop. Nah, begitupun kalau connect ke cloud, data itu sebenarnya ada di cloud. Nah, jadi kenapa dikatakan real time-nya? Real time-nya itu artinya pada end user request data, nah, Denodo juga langsung request ke belakangnya, gitu. Ya tentu nanti ada optimisasi. Yang optimisasi yang pertama yang tadi yang berdasarkan cost base, gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada dari database enterprise application join dengan data di data warehouse. Mungkin Denodo ini mampu mengenali secara cost ini di data warehouse ini resource-nya besar. Nah, jadi Denodo melakukan optimisasi untuk melakukan aggregation push data aggregation. Seperti itu. Nah, jadi behind the scene-nya data itu akan di join transformasi di data warehouse engine. Nah, setelah selesai baru ditampilkan ke user seperti itu. Jadi kamu ikut itu dari mana? Masih dari rumah. Jadi dari rumah sampai ke sini komputernya Nyala terus. Aku bilang full sebentar ya. Maksud aku tinggal gitu karena mau jalan. Oh ini apa? Ya, halo. Oh. Ya, seperti itu Pak. Kira-kira menjawab pertanyaan Pak. Nah, tapi mungkin ada optimisasi lagi yang catching, yang tadi saya katakan bahwa ada data catching. Nah, mungkin data yang request tadi dari user itu sering nih. Nah, sering ya untuk meminimalisasi penggunaan resource, kita bisa lakukan catching. Catching ini sebenarnya bisa kita simpan juga di data warehouse ataupun di Hadoop di belakang ini. Jadi sebenarnya secara fisik data itu bukan ada di Denodo, tapi ada kalau kita lakukan catching di data warehouse, berarti ada di data warehouse juga sebenarnya si table-nya itu.
Begitu. Ya Pak. Itu ada schedulingnya untuk incremental, untuk CDC nanti ada scheduling gitu, untuk menjalankan cache. Ya. Sudah menjawab kira-kira Pak? Pak Yos Martin, apakah sudah menjawab yang terkait arsitektur dan push pull atau read write? Oh ya, sekali lagi. Kalau metode read write-nya itu kita bisa setting. Jadi kita pun bisa melakukan write selama kita enablekan data source ini bahwa eligible untuk write. Nah, tapi mungkin ada kasus karena kita connect ke data operasional gitu, contohnya connect ke data source yang operasional yang kita tidak boleh melakukan write apapun, kita bisa untick untuk enable write. Jadi pada saat user melakukan seolah-olah ke logical table tersebut insert pasti error. Kecuali diperbolehkan untuk write, user pun bisa melakukan write. Ya, sudah menjawab? Terkait pertanyaan Pak Sigit, kalau dari sisi kecepatan, apakah tidak menambah hook atau delay? Ya, jadi data tersebut memang secara real time ngambil dari data source. Tentu di situ ada optimisasinya. Ya, jadi memang ada harga yang harus dibayar. Dalam arti nanti kita harus melihat pertimbangan dari data itu seberapa penting untuk real time. Kalau data itu seberapa penting untuk real time, semakin real time, ya berarti kita harus ngambil dari data source langsung. Tapi kalau data tersebut, anggaplah, oh kebutuhannya mungkin hanya H-1 atau setiap 3 jam, setiap 4 jam, ya kita bisa lakukan catching. Jadi kalau kita melakukan catching itu meminimalkan untuk ngambil source. Gitu. Ya. Jadi Denodo sendiri memiliki data federation yang cukup bagus Pak ya. Jadi kalau Bapak misalnya punya aplikasi, itu Denodo akan melakukan biasanya kan ada query ya. Query-nya itu akan dioptimalisasi oleh si Denodo. Alex, there is a question from the speed. It will be delay or not if using a Denodo. Yeah, can you explain a little bit more about the question? Sorry, I didn't understand. So you're talking about how the real-time information is, or what do you mean? The performance of the query, it will be more delay or to access directly to the data source. Okay, no, this is a great question. This is actually, I would say, the most typical question we get when we talk about data virtualization. So with data virtualization, we obviously connect directly to the different data sources. We have, Jimmy explained it in his slides, we have a component which is called the performance optimizer. So this is one of the, would say, main differentiators of Denodo compared to other software solutions in that space, because we can basically optimize the performance in the best possible way. One of the perceptions that a lot of people have is that if you execute queries in real time across different data sources, it is slow. The reason why a lot of people perceive that is because it's coming from, I would say, the classic data federation thinking. And for example, Tableau does classic data federation, meaning if you have large data volumes, you typically have to move your data from your source into memory of Tableau. And then you only run your select from by where statement. If you have big data volume, the slow part of the performance is actually the data transfer. The execution of the SQL statement in memory is typically very fast.
As we do not move all the data across the network, and we push as much as possible of the execution into the data source itself, we reduce the data volume significantly. And that's how we can manage, and this is one aspect of managing the performance. So we have a lot of use cases where, for example, customers have challenges on the performance side because of data volumes, and then data virtualization actually comes in to help here. We also, for example, whenever there's a query, we optimize that query and rewrite that query in the best possible way. We do that better than anybody else can do this on the planet. It's probably a topic where we could spend 2 hours on itself. So I think if somebody wants to learn more about it, I think it will be great if you can reach out to our colleagues from Berka, and we can have a more detailed session about it. But one of the reasons why we are rated so high in the Gartner Magic Quadrant, in the Forrester Wave for data virtualization is actually because we can manage the performance that well. Oke, thank you Mr. Alex. Oke, mungkin buat partisipan ada yang masih mau bertanya, sesi Q&A masih dibuka. Untuk yang mau bertanya bisa langsung ke chat atau ke panel Q&A-nya. Diingatkan kembali juga buat yang mau bertanya bisa langsung ketik nama PT-nya. Ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan lebih detail, mungkin bisa menghubungi kami, ya, atau menghubungi ke cs.bd@berka.co.id. Halo, tadi ini mumpung Ya. belum ada yang nanya, aku mau tanya juga nih, kalau misalnya si kliennya udah punya data lake, masih itu nggak sih data virtualisasi? Ya, jadi konsepnya di sini DV ini sebagai complementary sebenarnya, bukan nggak bisa disejajarkan dengan data lake contohnya. Nah, ada salah satu contoh kasus yang di Indonesia juga sudah memiliki data lake gitu ya, resource-nya cukup besar, mau memaksimalkan penggunaan data lake tersebut. Nah, di satu sisi lain bahwa processing di data lake contohnya menggunakan Spark dan lain-lain itu kan agak sedikit beda gitu ya, mungkin agak sedikit sulit dibanding database biasa. Nah, di sini dalam arti si Denodo kayak proses yang ada di data lake tersebut juga. Nah, lalu ya bisa jadi Denodo mengambil advantage dari MPP yang di data lake tadi untuk melakukan transformasi. Jadi mungkin ada database yang join antara data yang ada di data lake join dengan data yang ada di SQL Server misalnya. Tapi kita menggunakan push down agregasinya ada ke data lake. Nah, jadi Denodo akan mempush proses semua ada di data lake. Begitu. Oke, masih gitu lah ya untuk pakai Denodo karena memang ya. Oke, yang masih mau bertanya masih bisa sesi Q&A saat ini. Untuk Denodo keamanannya seperti apa? Dari Pak Kurnia di RST. Ya, sebenarnya ada di slide. Jadi Denodo sendiri untuk integrasi autentikasi kan ada autentikasi, ada otorisasi. Jadi ibaratnya kalau autentikasi itu buka pintunya dulu. Buka pintunya
Ya, Denodo bisa integrasi dengan LDAP, gitu, Active Directory, ataupun dengan single sign-on. Nah, untuk otorisasi, Denodo juga menyediakan security secara objek maupun secara data. Jadi secara data itu misalnya, untuk grup user yang ada di divisi area Jawa Barat, hanya bisa melihat data-data yang ada di area Jawa Barat, seperti itu. Itu secara data. Kalau secara objek-objeknya ya tentu secara objek dari table-tablenya ini. Bahkan bukan hanya table, bahkan bisa sampai field-fieldnya. Field-fieldnya bahwa walaupun dalam satu table yang sama, misalnya ada 10 field, si orang ini hanya bisa ngelihat 5 field yang pertama, yang lainnya hanya bisa ngelihat 5 field yang terakhir, seperti itu. Lalu untuk ke API, saya tambahkan sedikit, untuk API ya di situ bisa nambahkan login juga, jadi bukan sembarang orang yang bisa hit API yang sudah dipublish dari Denodo. Gitu. Ya. Oke. Boleh. Yang lupa. Tunggu. Oke. Karena udah setengah 12 juga ya. Mungkin buat panelis mulai nyalain kameranya dulu. Kita mau foto dulu. Buat partisipan yang mau join juga boleh nyalain kameranya. Martin, can you turn on your camera, please? We're gonna take a picture for it. Oke, bentar ya. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua yang udah join. Ya, terima kasih semua. Masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain. Bisa lihat juga di flyer yang kita udah send. Itu di emailnya s.bd@birsa.co. Akhir kata, thank you semua. Thank you Pak Jimmy, thank you Mas Tommy, thank you Mr. Alex. Thank you everyone. Untuk yang sudah membawakan presentasi. Oke, akhir kata, thank you semua. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata mungkin dari kita. Thank you.